Hai semua, selamat datang. Kami dari kelompok 12 kelas B FH Unip yang terdiri dari saya sendiri, Arsy Arya Febrian dengan NIM 110012112077. Saya Fatia Dipurnia Putriyanti dengan NIM 11.012.295. Saya Ersa Mutia Jaya Saski dengan NIM 110012112011. Saya Margareta Gita Sirait dengan NIM 11.012.11.20.131. Kami akan memaparkan materi mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dengan muatan materi meliputi pengertian dan fungsi peraturan perundang-undangan, alasan perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan hierarki perundang-undangan dengan materi yang dimuat tiap undang-undang di dalamnya. Kita mulai. Pertama, kita akan membahas pengertian peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah pengertian, kita akan berpindah ke fungsi dari peraturan perundang-undangan. Robert Baldwin dan Martin Cave, sebagaimana dikutip oleh Ismail Hassani dan Profesor Dr. A. Gani Abdul SH, mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki fungsi A. Mencegah memonopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya. B. Mengurangi dampak negatif dari suatu aktivitas dan komunitas atau lingkungannya. C. Membuka informasi bagi publik dan mendorong kesetaraan antar kelompok. Atau mendorong perubahan institusi atau affirmative action kepada kelompok marginal. D. Mencegah kelangkaan sumber daya publik dari eksploitasi jangka pendek. E. Menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial. F. Perluasan akses dan retribusi sumber daya. Dan G. Memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam sektor ekonomi. Setelah fungsi, kita akan membahas alasan perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti. Hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata perundang-undangan di Indonesia diawali dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian disusul dengan ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Kekuatan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun secara bertingkat. Materi muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang biasa dikenal dengan UUD NRI 45 adalah hukum dasar tertulis yang juga sebagai dasar landasan konstitusi tertinggi pemerintahan negara Republik Indonesia. Lembaga yang berwenang menetapkan dan mengesahkan UUD ialah MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Materi yang dimuat merupakan pelebaran dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kedaulatan rakyat, dan nilai keadilan. Atau berisi mengenai jaminan hak asasi manusia bagi tiap warga negara, prinsip-prinsip dan dasar negara, serta tujuan dari negara itu sendiri. Seperti yang diungkapkan Miriam Budiarjo, seorang ilmuwan politik Indonesia. Dalam UUD harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara, hak asasi manusia atau HAM, prosedur perubahan undang-undang, larangan mengubah sifat tertentu dari undang-undang, juga memuat cita-cita dan asas ideologi negara. Materi muatan ketetapan MPR. Ketetapan MPR atau yang biasa disingkat dengan TAP MPR adalah suatu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh MPR yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat, baik ke dalam atau keluar majelis. Fungsi TAP MPR yakni sebagai landasan hukum bagi produk hukum yang ada di bawahnya selama ketetapan itu masih dinyatakan berlaku dan diakui, termasuk ketetapan MPRS, sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 4 ketetapan MPR, nomor 1, _MPR, _2003.
Lalu selanjutnya, materi muatan undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang dan Perpu memiliki materi muatan yang sama, yaitu mengenai pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945, perintah undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Selanjutnya adalah materi muatan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah memuat materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Selanjutnya, materi muatan peraturan presiden. Peraturan presiden memuat materi yang diperintahkan oleh undang-undang seperti pelaksanaan peraturan pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Yang selanjutnya, peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD tingkat provinsi dengan persetujuan bersama gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi. Muatan materi dalam Perda Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu 1. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. 2. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 3. Memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Muatan perda kabupaten atau kota berisi materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sekian pemaparan materi tata urutan perundang-undangan UU nomor 12 tahun 2011 dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih telah menonton.